أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Barencong itu, Guru, ada istilah mengenal diri. Nah, maksud daripada mengenal diri itu apa? Mohon penjelasannya, Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berencong lah di mana? Dapat tahu berencong? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Berencong itu mengenal diri, betul. Hampir semua orang-orang yang mengklaim punya kitab Berencong, meskipun kitab Berencong aslinya tidak diketahui ya, itu selalu patokan pokok pembelajaran kitab Berencong itu adalah mengenal diri. Kenapa mengenal diri? Nah, ini mengenal diri. Nah, konsep mengenal diri ini ada di dalam misalnya kitab Ihya Ulumuddin, bagian tentang Ajaibul Qalbi. Imam Al-Ghazali menulis di sana, di dalamnya ada kalimat begini. Tulisan beliau, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ujar Imam Ghazali, barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Imam Al-Ghazali tidak menyebut ini hadis Nabi, tidak. Meskipun banyak orang mengklaim bahwa itu hadis Nabi. Beliau tidak juga mengatakan ini adalah dari kalam dari Aristoteles misalnya, meskipun ada sebagian orang mengatakan demikian. Beliau langsung aja mengatakan kalimat itu. Barang siapa yang mengenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Lalu di dalam kitab Berencong, mengenal diri itu apa itu kan? Di dalam kitab-kitab Berencong yang ada diklaim-klaim beberapa kopi-kopian dari macam-macam guru, itu mereka memperkenalkan ada yang melewati jahir. Kulit itu apa, rambut itu apa, mata itu apa, pendengaran itu apa, tangan itu apa, kaki itu apa, dengan nama-nama tertentu. Sampai mereka berbicara tentang hakikat ruh manusia, kalbun manusia itu apa, hati manusia. Sementara Imam Al-Ghazali ketika bicara tentang man arafa rabbahu itu, man arafa nafsahu itu masuk dalam kategori al-qalbu. Meskipun di dalam bab-babnya itu ada menerangkan tentang ruh, tapi bagian yang sedikit dibahas beliau lebih suka membahas kepada masalah hati. Bagaimana sesungguhnya kedudukan hati yang disebut beliau sebagai raja bagi kehidupan manusia oleh Imam Al-Ghazali. Hati itu mempengaruhi segala hal tindak tanduk kehidupan manusia. Jadi bila hati itu baik seluruh tindak tanduk perilaku manusia itu. Bila dia buruk, maka buruklah tindak tanduk manusia itu. Itu dari segi pull up-nya. Dari segi pull up dalam, apabila memahami hati menurut Imam Ghazali ini ya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sesungguhnya siapa? Karena yang sesungguhnya yang bisa mengenal Allah itu hanyalah hati, bukan akal. Imam Al-Ghazali beralasan dengan sebuah hadis Nabi dari Imam Muslim, ija saluha saluhal jasada kulluh wa ija pasada kulluh ala wahyal qalbu. Apabila dia itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila dia buruk, buruklah seluruh tubuh itu. Ala wahyal qalbu. Itulah yang disebut dengan al-qalbu, hati. Nah, itu Imam Ghazali ya, nah, konsep Imam Ghazali. Nah, tetapi dalam kitab Berencong umumnya tidak pembahasan seperti itu. Kitab Berencong yang ada ini lebih memerankan kepada pengertian nama-nama tangan, kulit, daging itu apa, tulang itu apa. Misalnya ada mengatakan bahwa tulang itu adalah Adam, atau mengatakan jasad adalah Adam. Jasad adalah Adam.
Kemudian batang tubuh itu semuanya Adam. Ada lagi yang membahas batin itu Nur Muhammad. Ada yang membahas, jadi berbeda-beda mereka itu pembahasan. Ada yang mengatakan ruh itu tidak lain adalah Nur Muhammad. Ada yang mengatakan menyatukan jasad kemudian ruh, dua hal yang berbeda, dua hal yang satu kesatuan mereka. Jadi bahasannya ada memang perbedaan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi bahasan-bahasannya itu adalah tujuannya adalah intinya dari semua hal itu tadi memahami bahwa batang tubuh diri, batang tubuh itu berarti jasad, termasuk bagian pokok diri dalam mengarah kepada satu pemahaman pemikiran ketuhanan. Jadi kalau memahami bagian tubuh itu, batang tubuh dan kehidupan yang roh itu sifatnya bagian yang sangat dekat dengan ketuhanan, maka orang itu otomatis dianggap amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Jadi maka timbullah falsafah bahwa siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Sementara Imam Al-Ghazali memperkenalkan tentang mengenal diri itu, beliau memberikan penjelasan tentang hati manusia pada bentuk perilaku. Sehingga nanti beliau mengisahkan tentang hati itu memiliki lubang-lubang, lubang batiniah. Lubang batiniah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengistilahkan sebagai cermin ya. Sebagai cermin dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati harus dibersihkan. Kalau hati itu sudah bersih, maka cahaya Allah akan masuk. Nah, secara gilang gemilang seperti bersih seperti matahari, ada kaca kan langsung terlihat kan. Maka segala cerminan dari Allah, apa yang disampaikan Allah didengar oleh hati. Nah, untuk itu hati perlu dibersihkan. Cara membersihkannya adalah harus mengetahui penyakit hati. Nah, ini Imam Ghazali itu kayak itu. Penyakit hati itu apa saja? Di antara penyakit hati artinya yang mengotori hati itu riya, takabur, angkuh, sombong dan lain sebagainya. Seperti itulah beliau yang Ghazali menggambarkan. Nah, kira-kira itu anunya lah bagian daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Untuk Al-Ghazali bila itu sudah bersih, hati sudah bersih, maka ilmu ma'rifah dipahami secara ilmu, satu sisi sudah dipelajari, termasuk yang sifat 20, termasuk tentang syariat, maka tinggal lagi hadiah dari Allah. Hadiah. Nah, hadiah itu memerlukan wadah. Hadiah itu namanya ma'rifatullah. Wadah itulah harus bersih. Kalau wadahnya kotor masih, maka hadiah itu tidak sempurna kita pahami. Nah, itu maksud Imam Ghazali. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah menurut konsep Imam Ghazali. Maka orang yang sudah memahami tadi jati dirinya, membersihkan dirinya, maka berhaklah dia mendapat arafa rabbahu, mengenal Tuhannya, atau disebut dengan ma'rifatullah. Arafa rabbahu itu kan mengenal Tuhan, artinya terjemahnya ma'rifatullah kan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itulah bahasannya. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.